Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayanti. Di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya yang berjudul hubungan struktur senyawa kimia agonis dan antagonis. Yang pertama terdapat definisi agonis, yaitu suatu obat atau senyawa yang berikatan dengan reseptor dan mengaktifkannya menghasilkan respon farmakologis atau kontraksi, relaksasi, ekskresi, aktivasi enzim, dan lain-lain. Antagonis yaitu suatu obat atau senyawa yang melemahkan efek agonis. Macamnya bisa kompetitif, contohnya mengikat reversibel ke daerah reseptor yang sama dengan agonis, menempati situs yang sama namun tanpa mengaktifkan mekanisme efektor. Efek dari antagonis kompetitif dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi agonis sehingga menggeser kesetimbangan dan mengikatkan proporsi pendudukan agonis pada reseptor. Selanjutnya, penjelasan secara sederhana aksi dari antagonis. Interaksi reseptor dengan agonis digambarkan sebagai berikatan dan tidak berikatan. Reseptor yang tidak berikatan digambarkan inaktif. Ketika reseptor berikatan dengan ligan agonis, maka akan teraktivasi R dan memediasi efek obat. Gambaran ini cukup sederhana, tetapi dapat memberikan pengertian dasar dari sifat agonis. Kemudian, agonis. Gambaran sederhana tentang pengaktifan reseptor dan kerja antagonis. Pada kasus ini, antagonis merah berikatan dengan reseptor, tetapi tidak menyebabkan aktivasi. Ikatan dengan antagonis kemudian mencegah agonis berikatan dengan reseptor sehingga tidak muncul efek obat. Jika ikatan reversibel disebut antagonis kompetitif, jika tidak reversibel disebut antagonis non-kompetitif. Partial agonis adalah obat yang berikatan dengan reseptor dan mengaktifkannya tetapi tidak sebesar full agonis. Walaupun pada dosis supramaksimal, partial agonis tidak bisa menimbulkan efek obat yang optimal. Partial agonis juga memiliki aktivitas antagonis yang disebut agonis-antagonis. Ketika partial agonis diberikan bersama full agonis, hal ini akan mengurangi efek dari full agonis. Sebagai contoh, butorphanol adalah partial agonis pada reseptor opioid. Selanjutnya, menginterpretasikan kerja dari beberapa ligan untuk reseptor benzodiazepin. Hubungan di sini terdapat grafik. Hubungan antara konsentrasi dengan resepon EEG. Untuk 4 ligan benzodiazepin, midazolam, full agonis, bretazenil, partial agonis, flumazenil, antagonis kompetitif, dan RO194063 inverse agonis. Selanjutnya, kerja reseptor. Jumlah reseptor pada membran sel berubah-ubah, bisa meningkat atau menurun tergantung respon terhadap stimuli tertentu. Sebagai contoh, pasien pheochromocytoma memiliki kadar sirkulasi katekolamin yang tinggi. Sebagai respon untuk menjaga homeostasis, jumlah reseptor beta adregenik pada membran selnya menurun. Sama halnya pada pasien asma yang mendapat terapi beta agonis jangka panjang. Kemudian pada pasien ini akan terjadi
takifilaksis atau penurunan respon terhadap beta agonis dalam dosis yang sama, disebut juga toleransi. Akibat penurunan reseptor beta adrenergic, lain halnya pada cedera lower motor neuron yang akan menyebabkan peningkatan jumlah reseptor nikotinik asetilkolin pada neuromuskular junction yang menyebabkan peningkatan respon terhadap succinylcholine. Perubahan jumlah reseptor adalah salah satu dari banyak mekanisme yang menyebabkan perbedaan respon terhadap obat. Selanjutnya, farmakokinetik. Farmakokinetik adalah pengajian kuantitatif mengenai proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat dan metabolitnya. Secara singkat, farmakokinetik menjelaskan apa yang dilakukan tubuh terhadap suatu obat. Tujuan farmakodinamik adalah pengkajian kuantitatif mengenai respon tubuh terhadap suatu obat. Atau dengan kata lain, farmakodinamik menjelaskan apa yang obat lakukan terhadap tubuh. Kemudian farmakokinetik menentukan konsentrasi obat dalam plasma dan konsentrasi obat pada tempat kerjanya. Variabilitas farmakokinetik merupakan salah satu penyebab perbedaan respon obat antara pasien. Kemudian prinsip dasar farmakokinetik adalah penyerapan, metabolisme, distribusi, dan eliminasi. Proses ini adalah proses dasar untuk semua obat. Proses ini bisa dijelaskan secara fisiologis atau secara matematika. Dinamakan semuanya memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya di sini terdapat distribusi. Yang pertama, setelah masuk ke dalam tubuh, obat akan bercampur dengan jaringan tubuh dan langsung mengalami diilusi dari konsentrasi saat injeksi menjadi konsentrasi yang lebih cair saat di dalam plasma dan jaringan. Distribusi awal ini dalam 1 menit setelah injeksi bolus diperiksakan terjadi di dalam kompartemen sentral. Yang kedua, kompartemen sentral secara fisik terdiri dari bagian tubuh yang mendilusikan obat dalam menit pertama setelah injeksi. Volume darah vena lengan, volume pembuluh darah besar, jantung, paru, aorta bagian atas, dan bagian tubuh lain yang menyerap obat pada vas passage hingga ke paru. Di sini terdapat gambar volume sentral. Bisa dilihat, volume sentral adalah volume yang paling awal bercampur dengan obat intravena yang diinjeksikan. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, antagonis ketersediaan farmasetik. Kedua, menyebabkan berkurangnya ketersediaan obat dalam fase farmasetik karena berkurangnya jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Dan yang terakhir, penyebab utamanya ketidaksesuaian incompatibility antara obat-obat yang dikombinasikan dan ketidaksesuaian kimia atau fisika. Antagonis ketersediaan biologis atau antagonis farmakokinetik menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan menurun. Dapat disebabkan oleh hal sebagai berikut. Menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna, meningkatnya ekskresi obat aktif, meningkatnya proses
bioaktivasi obat, menurunnya proses bioaktivasi obat, menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antara obat kombinasi. Selanjutnya, antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Antagonis farmakodinamik mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurun respon biologis obat. Di sini terdapat kombinasi obat terjadi jika melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi berbeda dan diminum bersama. Penggunaan 2 obat dengan waktu berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah. Kemudian dapat menimbulkan interaksi agonis atau peningkatan efek atau antagonis penurunan efek. Selanjutnya, kombinasi obat pada peningkatan aktivitas obat. Pertama, efek potensiasi. Senyawa punya efek yang kecil, tapi jika ditambahkan senyawa lain akan menimbulkan efek yang besar. Kemudian efek ini terjadi dengan cara meningkatkan ketersediaan farmasetik, meningkatkan ketersediaan obat dalam tubuh dengan menghalangi proses bioinaktivasi, menurunkan aktivasi obat, meningkatkan proses bioaktivasi. Contohnya seperti bawah ini. Yang kedua, efek sinergisme. Kondisi efek gabungan 2 senyawa jauh melampaui jumlah dari tiap zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. 2 tambah 3 sama dengan 20. Contohnya seperti di bawah ini bisa dilihat. Nah, kapan kombinasi obat diperlukan? Pertama, obat kombinasi yang punya efek potensiasi gunakan dosis yang rendah sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Kedua, obat A menyembuhkan infeksi, obat B menghilangkan gejala akibat infeksi. Contohnya, pada infeksi pernafasan, antibiotik digunakan untuk penyebab infeksi, analgetik atau antihistamin untuk menurunkan gejala. Yang ketiga, untuk mencegah resistensi mikroorganisme. 4. Dalam kasus penyebab infeksi tak diketahui secara cepat, namun pasien butuh pertolongan segera. Yang kelima, penyakit yang disebabkan oleh parasit. Kombinasi obat dengan mekanisme aksi berbeda akan mempercepat aktivitas terhadap parasit. Kemudian saat terjadi infeksi ganda, contohnya infeksi kulit yang terjadi karena bakteri gram positif dan gram negatif atau bakteri aerob dan anaerob. Terakhir, kombinasi obat lebih murah dan efektif dibandingkan jika diberikan terpisah. Kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan jika salah satu obat punya efek potensiasi berlebihan dengan obat lain. Salah satu obat tak dapat dicampur dengan obat lain karena berinteraksi secara kimia atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Jika kombinasi obat antibiotik tidak lebih baik dibandingkan obat tunggal, maka kombinasi obat dapat meningkatkan resistensi parasit. Di sini terdapat antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis farmakokinetik terbagi menjadi 5. Pertama, menghambat senyawa agonis untuk berrespon. Kedua, tidak berikatan dengan reseptor. Ketiga, disebut antagonis kimia atau netralisasi. Keempat, mekanisme
yaitu mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif. Dan yang kelima, potensi antagonis kimia bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinfeksi dengan agonis. Contohnya, contoh heparin protamin bisa dilihat di slide, dan contoh ion logam dengan mercaprol bisa dilihat di slide. Nah, terima kasih, itulah hasil presentasi saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.